aku tadi kepikir brother mengenai apa eh, media ya yang kita coba juga, artinya kan kita mendapatkan semua informasi kan melalui media, melalui Media. Hmm. iya. Dan kemarin juga kan kita sempat membahas tentang bagaimana kadang-kadang kebenaran dan ketidakbenaran itu ditentukan oleh publik kan, Betul. Opini publik. bukan lagi dengan dasar yang benar gitu. Betul. Jadi bagaimana publik itu, Nah, bagaimana opini publik bisa digiring sehingga kebenarannya berdasarkan atas opini publik jadinya. hmm, Jadi apa yang viral, jadi seolah itulah yang benar gitu. hmm, Jadi sepertinya juga orang-orang media juga sepertinya sudah memahami itu. Sehingga hmm, bagaimana orang bisa percaya kepada sesuatu, lalu media membuat menjadi viral dan diulang-ulang hmm, sampai publik menganggap itu adalah suatu fakta, suatu kebenaran gitu. Dan kadang-kadang orang juga tidak kritis juga kan gitu. ya Kalau saya dulu terpikir saya ingat tentang, waktu ya silakan. sebelum adanya kebebasan pers, saya melihat sepertinya pers merasa terjajah gitu, sepertinya media itu Betul merasa betul. terjajah. Tetapi setelah diberikan kebebasan pers, sepertinya ada suatu perubahan yang terjadi, malah ada oknum-oknum yang menggunakan kebebasan mereka untuk menjadi alat, baik itu untuk pribadi maupun juga untuk kelompok atau bahkan Hmm, untuk kepentingan mereka juga. Ya, beberapa kali sudah ada beritanya tentang ada orang yang mengancam kalau tidak membayar sekian-sekian nanti akan dipublikasikan berita yang buruk yang menjelekkan nama sesuatu institusi, perusahaan dan lain sebagainya. Jadi mereka jadi cara kerjanya seperti itu. hmm, Jadi merasa mempunyai kekuatan. Gitu kan. Ya, beberapa hari lalu saya nonton Newmax juga. Newmax membandingkan antara Trump dengan Biden ketika jatuh di Air Force One. Trump waktu itu tidak di Air Force One perbandingannya, tapi ada di satu jalan yang agak licin, jadi dia hati-hati. Kemudian dia memang tidak jatuh, tetapi banyak wartawan mainstream waktu itu, banyak reporter mainstream waktu itu mengejek dia karena dia jalannya terlalu lambat. hmm. Tetapi ketika dibandingkan dengan Biden yang terjatuh 3 kali di tangga, itu reporter yang sama tidak ada bicara. Jadi di situ Newmax menunjukkan bukti bahwa ini media-media ini sudah dibayar semuanya. Ada kepentingan, ada berpihak gitu. Jadi sebenarnya harusnya jangan diledekin, orangnya mau jalannya lambat, orang mau jalan terjatuh. Itu kan menjadi apa ya? Seperti orang-orang media, jadi saya tidak bilang semua, jadi seperti orang yang tidak punya etika jadinya. Hmm. Kenapa presidennya sendiri diejek gitu kan? Presiden sendiri kok diejek gitu. Itu kan satu Ya. kebodohan itu. Kebodohan yang Jadi artinya media itu sudah tidak berdiri di tengah lagi ya, jadi sudah ada jadi alat. pendapatnya di situ. Sudah menjadi alat, sudah punya kepentingan, sudah satu pihak yang menjadi ya sesuatu yang mempunyai power jadinya. Dia merasa sudah ada bargaining powernya kan. Tapi dalam satu sisi kan, brother, itu Hmm, satu kebebasan kan, artinya orang bebas mengungkapkan apa saja gitu kan. iya, Tapi artinya kebebasan itu dipergunakan mungkin dengan sembarangan atau bagaimana, ataukah iya. bebas sebebas-bebasnya Dia yang bebas, diinginkan. dia bebas dan tidak ada hukuman tentang hal itu. Tetapi kan nanti ada etika yang dinilai oleh publik.
Gitu. Berarti kan ini kamu medianya tidak objektif, sehingga nanti ratingnya bisa jatuh kan. Orang jadi melihat itu, ya itu kan bukan sesuatu yang kita bisa percaya lagi gitu. Ya. Jadi ada semacam hukuman yang memang bukan hukuman secara formal seperti di penjara, tidak, tetapi orang akhirnya menghukum, ya udah gue nggak nonton kamu deh, boykot gitu. Saya nggak mau nonton kamu deh. Makanya terakhir-terakhir ini juga media-media mainstream juga merosot kan peminatnya. Ketika mulai digunakan, ketika dia mulai berkompromi, ketika dia mulai tidak objektif lagi gitu. Kalau kira-kira Indonesia punya bagaimana medianya, brother? Media Indonesia ini kan hanya mentranslate ya. Sepertinya tuh kalau berita-berita luar negeri kan hanya mentranslate saja yang dari luar itu, karena mereka kan tidak berada di sana. Sehingga apapun yang dari sana ya sudah diterjemahkan gitu. Ya namanya terjemahan itu kan sebenarnya secara elemen-elemennya juga mengikuti yang dari sana. Mungkin ada elemen kepentingan dari sana, ya udah ditranslate, ya kita tinggal telan aja di sini. Karena reporter kita juga kan tidak ada di sana gitu. Tidak ada yang bilang oh itu tidak benar gitu. Oh itu tidak seperti itu. Nah, masalahnya kita tidak ada di sana. Jadi akibatnya ya tinggal menerjemahkan saja. Iya, jadi dari mainstream sana masuk sini, mainstream sini gitu. Tapi kalau untuk berita yang ada di lokal gitu kan, gimana kira-kira brother melihat media kita ini? Ya berita-berita lokal tetap ada kepentingan untuk rating, untuk menaikkan angka jumlah penonton gitu. Menurut saya sih itu wajar-wajar saja lah. Oke lah, dia perlu itu, tetapi harus ini jangan curang, jangan memutarbalikkan fakta gitu. Jangan mengorbankan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar keuntungan pribadi atau sekadar keuntungan institusi gitu kan. Nah di situ dibutuhkan idealisme daripada seorang pekerja media. Gitu. Ya namanya kita bekerja, akhirnya memang objektivitas dan idealisme kita memang jadinya dikorbankan seringkali, karena institusi itu kan ada target-targetnya biasanya. Target harus sekian gitu. Kan ada salesnya juga itu. Iya, ada iklan-iklannya juga yang harus dikejar kan. Gitu. Iya, harus bisa seimbang kalau menurut saya, jangan sampai terlalu ekstrim berlebihan. Itu sih. Ya, saya kepikirnya tadi tentang bagaimana Yesus itu disalibkan ya, brother. Artinya kan ada waktu itu dilempar sama si Pilatus kan, tawaran itu ke orang banyak kan, dan mereka disuruh bebaskan siapa nih, Yesus Barabas atau Yesus yang kalian bilang raja kalian nih kan. Dan ternyata mereka pilih Yesus Barabas, dan itu yang diikuti oleh Pilatus. Itu semacam kayak ada dia lepas tangan kan, artinya kan dia kasih itu kepada orang banyak untuk memilih, dan dia takut gitu kan bahwa nanti dia mungkin posisinya akan tergoyang. Betul. Apakah kira-kira bisa disamakan ini, brother? Kita melempar satu kebenaran kepada publik. Bisa. Ya, seperti saya katakan itu, ketika kita bekerja pada satu institusi, biar bagaimanapun tetap ada target-target yang harus dicapai. Nah, tetapi bagaimana kita bisa tetap loyal, tetap loyal pada idealisme kita, gitu, dan tidak mengorbankan hal-hal yang sebenarnya lebih penting, lebih utama, itu kan, misalnya bangsa dan negara daripada sekadar untuk kepentingan sebuah institusi. Nah, itu sebenarnya juga berkaitan dengan pemilik institusinya, gitu. Sejauh mana dia juga punya idealisme, sejauh mana dia punya landasan, gitu, landasan terhadap bisnis dia.
apa nilai-nilai bisnis dia gitu. Jangan dia hanya untuk mencari keuntungan saja, ya dia harus punya nilai-nilai. Ya yang tidak punya landasan nilai-nilai yang kuat, pada akhirnya hanya bertahan sebentar saja. Nanti terakhir setelah orang tahu dia tidak objektif, ya ditinggalkan, sepi lagi dia. Ya seperti kata Stephen Covey bahwa kalau kita berhasil itu ya kita nggak bisa hanya dengan hal-hal bersifat performa yang kelihatan, tapi benar-benar punya karakter yang kuat, benar-benar punya sincerity, punya kesejatian gitu. Memang walaupun tidak kelihatan cepat pertumbuhannya, tetapi bertahan lama. Ya seperti penulis buku Good to Great kalau nggak salah itu, dia menggambarkan perusahaan-perusahaan yang bisa bertahan lama. Dan saya percaya perusahaan-perusahaan yang bertahan lama itu adalah perusahaan-perusahaan yang mempunyai landasan nilai-nilai yang kuat gitu. Tapi ada juga yang sebentar bisa sangat cepat sekali, kelihatannya grow gitu, tapi nggak lama tutup. Jadi saya mengikuti satu YouTubers, dia bicara tentang cerita-cerita yang luar biasa lah, yang biasanya berakhir tragis. Dan dia cerita tentang orang-orang yang kelihatannya di Instagram hebat, nggak taunya tiba-tiba setelah diselidiki ternyata terlibat penipuan atau apa gitu kan. Betul. Dan bahkan ada satu orang yang kayaknya bahkan menipu orang Indonesia, yang bahkan bisa menipu orang-orang Hollywood. Saya juga nggak tahu tuh, ternyata ceritanya heboh banget di sini. Saya nggak mengikuti. Iya. Menipu orang-orang Hollywood, termasuk juga banyak orang Indonesia, dan pernah juga dipenjarakan di Cipinang. Dan itu kelihatannya tuh kayaknya orangnya hebat gitu di TV. Tapi banyak orang yang tertipu gitu, brother. Ya. Karena memang media itu jadi semacam kayak satu hal yang benar gitu kan, karena kita melihatnya selalu dari satu sisi juga kan. Dan orang sering terpesona dengan impresi, dan begitu juga orang yang menawarkan impresi. Jadi mereka berpikir ya dengan saya memberi impresi maka saya akan mendapat rating, mendapat banyak followers dan lain sebagainya. Ya tetapi pada akhirnya ya tetap kesejatian itu yang akan membuat kita bertahan dan membuat kita secara pribadi ada contentment, ada ketenangan gitu. Ada ketenangan batin gitu. Daripada kita sekadar memberi impresi, mencari jumlah dan lain sebagainya itu. Wow. Iya. Betul. Pada akhirnya ke situ juga arahnya gitu ya. Betul, betul. Iya. Ya, jadi yang tadi saya mau coba tanyakan ke brother, ada hubungannya nggak itu kira-kira yang kemarin waktu terjadi kejadian yang Yesus itu ditawarkan kepada publik kan, kebenarannya itu yang memang sudah dipengaruhi. Tentu saja kita kalau lihat dari segi kedaulatan Tuhan kan itu memang harus terjadi, tapi artinya dalam segi manusianya kan, manusianya juga berbuat dan bertanggung jawab, ya betul. Betul, ya. Betul. Ya itu ada kaitan juga. Saya bisa lihat ada kaitannya di situ. Bagaimana di situ kan juga mereka sedang melakukan suatu perang ya. Kalau zaman ini mungkin kayak tweet war itu. Tweet war, siapa yang menang itu kan. Nah, tweet war-nya yang menang adalah suara dari para petinggi Yahudi ketika itu yang menyuarakan agar Yesus disalibkan dan mengatakan bahwa Barabas itu layak untuk dibebaskan. Nah, bagaimana mereka mengemas itu sehingga pesan itu diterima oleh orang banyak bahwa Barabas yang lebih layak dibebaskan daripada Yesus. Mereka harus membuat citra Yesus begitu buruknya, bahwa dia menghujat, bahwa dia benar-benar ingin menggantikan, mengkudeta kaisar dan lain sebagainya. Ya dibuat seperti itu. Mungkin dengan tekanan massa, mungkin dengan menggalang massa, mungkin dengan membayar massa dan lain sebagainya. Ya, itu berkaitan saya rasa, Brother Pian. Ya.
Tapi dalam sisi saya lihat sih maksudnya dalam debat-debat publik yang terjadi, saya merasa lumayan nggak tahu ya. Saya mungkin karena masih baru dilihat kembali di Indonesia melihat politik Indonesia. Artinya masih lumayan bisa di tengah lah, belum ada kayak sisi-sisi membela salah satu sisi. Mungkin saya juga nggak tahu. Tapi artinya kan debat publik ini sebenarnya bagus juga, tetapi artinya bagaimana supaya publik itu bisa berpikir dengan benar, tetapi ada juga kan orang yang sebenarnya sudah menentukan maunya kan, brother. Kayak misalnya kita tuh nggak akan tetap membela misalnya Trump atau Biden gitu kan, kita akan pilih Trump aja mau gimana pun gitu kan. Gimana caranya supaya kita tetap bisa kayak, oh kalau Trump salah ya Trump salah gitu, kalau Biden benar ya Biden benar gitu. Itu gimana ya bisa kita jadi nggak emosional atau subjektif gitu, brother. Itu kan sulit juga kan? Ya, betul. Ya, jadi memang hal-hal seperti itu membutuhkan pakar-pakar yang objektif gitu, yang benar-benar bisa memberikan pengetahuan kepada publik, begitu kan. Mengapa harus pilih A, mengapa harus pilih B? Mungkin bukan itu pertama-tama yang dibahas. Yang perlu dibahas adalah kita arahnya negara ini mau kemana, dan kita membutuhkan pemimpin yang seperti apa untuk mencapai tujuan kita. Nah, jadi harus dilihat juga yang esensial itu apa gitu. Misalnya Trump bagus dalam hal A gitu kan, untuk mencapai tujuan tertentu yang memang mereka inginkan. Tetapi kalau dalam satu periode yang mereka harapkan yang lebih cocok adalah pemimpinnya bukan Trump misalnya, ya maka harus ada alasan-alasannya, karena kekuatannya adalah di bidang ini misalnya gitu. Ya seperti halnya institusi, kadang-kadang institusi membutuhkan pemimpin yang punya kekuatan di bidang apa pada periode itu. Contoh misalnya Jokowi sudah menyelesaikan semua urusan ekonomi, urusan infrastruktur, semuanya sudah selesai misalnya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita bukan ke situ lagi misalnya. Mungkin ada sesuatu langkah yang lain, maka dibutuhkan pemimpin yang lebih cocok untuk tujuan mungkin 5-10 tahun ke depan. Ya mungkin lebih rasional aja cara-caranya begitu ya. Pendekatan yang mungkin cukup akademis gitu, Brother Pierre. Cukup saintifik, ada data-datanya. Oh, dia kekuatannya di sini gitu kan. Ya, mungkin yang kayak gitu-gitu mungkin. Tapi tidak sedang mendorong orang untuk ya harus pilih ini, harus pilih itu, hanya semata-mata itu, tidak tahu alasannya. Gitu. Dan lebih cenderung menjelek-jelekkan pihak lain, mengkarikaturkan gitu kan. Jadi cara memenangkannya itu dengan menjelekkan pihak lawan, tapi tidak kasih tahu ini kelebihannya apa gitu, pihak dia gitu. Brother, ini mungkin kita kalau kita kembali ke gereja, gereja itu demokratis atau tidak ya sebenarnya? Demokratis atau tidak? Ada hal-hal yang memang ada ruang untuk demokratis. Ada ruang untuk demokratis. Ada ruang yang memang sudah tidak demokratis lagi. Ada hal-hal memang kita tidak demokratis lagi. Misalnya soal struktur gereja, misalnya. Soal bagaimana gereja membuat strukturnya. Biasanya itu ada diskusi, bisa. Kita mau strukturnya seperti ini. Tapi masalah doktrin esensial itu tidak demokratis lagi. Contoh, orang tidak perlu lagi bertemu apakah Yesus itu Tuhan atau manusia. Tidak perlu lagi didemokrasikan hal seperti itu. Tapi memang ada hal-hal yang masih ada ruang untuk demokrasi. Biasanya berkaitan dengan pengorganisasian, manajemen, gitu. Jadi kalau di dalam jemaat masih ada orang yang mempertanyakan itu, artinya gimana maksudnya? Dia bukan Kristen. Jadi
kekristenan itu tidak bisa dipisahkan dengan doktrin-doktrin utama kekristenan itu. Misalnya tentang dua natur Yesus itu tidak bisa dipisahkan dengan kekristenan. Itu. Pertobatan dan lain sebagainya. Ada memang poin-poin esensial yang memang sudah tidak bisa ditawar lagi. Dan itu tidak perlu didemokrasikan. Gitu. Tidak perlu didemokrasikan. Jadi artinya yang tadi brother bilang semacam struktur organisasi. Terus kemudian kan mungkin ada aturan-aturan gereja ya, artinya aturan jam, terus aturan apalagi ya yang kira-kira yang sebenarnya nggak berhubungan dengan satu doktrin gitu. Iya. Itu kan mungkin masih bisa dibicarakan gitu. Dibicarakan. Artinya, ya. Dibicarakan. Betul. Tapi kemudian kalau aturan itu bisa berkembang nggak gitu. Jadi artinya sesuatu yang nggak signifikan, nggak mempengaruhi akan nilai-nilai kekristenan, itu masih bisa dikembangkan nggak? Bisa, sangat bisa. Jadi orang Kristen harus bisa menerima bahwa kita itu harus dan pasti berbeda. Jangan kita berharap kita ini bersatu dalam segala hal, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Jadi yang harus dan pasti kita terima bahwa kita ini berbeda, tetapi untuk hal-hal yang sekunder. Dan itu baik, dan itu berarti kita menyadari, memahami realitas bahwa memang kita ini bisa berbeda dalam hal-hal yang sekunder gitu. Tapi untuk hal-hal yang primer dan esensial, ya itu kita bisa bersatu. Itu namanya kesatuan gereja. Gitu. Nah mungkin kalau kita bandingkan dengan jemaat di Korintus misalnya, jemaat Korintus itu berpisah dan berpecah dan berbeda untuk hal yang esensial. Andaikan bukan hal esensial, mungkin mereka tidak terpisah dan mungkin Paulus pun tidak mempersoalkan. Tapi persoalannya kan yang mereka ributkan kan hal-hal yang esensial. Gitu. Hal-hal yang esensial tentang pengajaran, bagaimana mereka terlalu besar kekagumannya terhadap hikmat manusia, dan terlalu besar toleransinya kepada dosa, sehingga mereka menganggap bahwa orang yang berbuat dosa terhadap orang tuanya, yang dikatakan dalam 1 Korintus 5 itu misalnya, itu mereka toleransikan dan mengatakan ya itu anugerah Tuhan, tidak apa. Mereka tidak ada tegur, mereka tidak ada mengecam hal itu gitu. Nah, itu sudah esensial brother, karena berkaitan dengan dosa dan pertobatan. Dan dosa yang dimaksud adalah dosa yang secara konsisten dilakukan dan tidak ditinggalkan. Nah itu adalah hal yang esensial. Gitu. Tapi kalau hal yang tidak esensial, yang sekunder, ya itu mungkin tidak akan membuat Paulus perlu membuat 4 surat. Sebenarnya Paulus menulis 4 surat. Cuman yang kita terima itu sebenarnya yang kedua dan keempat. Yang pertama dan kedua itu sudah nggak kelihatan, nggak tahu ya. Tetapi lebih kurang kontennya ya menegur dan mengecam jemaat Korintus sebenarnya. Jadi kita tidak kehilangan kok secara konten, karena itu kan bisa dibilang disampaikan dan dikembangkan dan diulang dalam surat kedua dan keempat itu. Wow. Iya. Jadi ya ada hal yang mungkin mirip dengan sebuah negara, tapi ada hal yang mungkin memang sudah harus jadi ininya ya, doktrin gitu. Iya. Ketetapan. Tetap. Ya sama seperti kita tentang Pancasila, yang nggak usah dipertanyakan lagi itu. Itu sudah selesai. Nah kalau kita mau mempersoalkan Pancasila, wah itu udah esensial buat kita. Gitu. Karena itu masalah landasan fundamental. Jadi untuk fundamental nggak boleh digoyang.
fundamental kita sebagai bangsa itu sudah jelas. Jadi kalau ada yang menggoyang fundamental kita, ini kita nggak bisa demokrasi kalau itu. Wow. Masa kita mau demokrasi deh, yang 5 itu dirubah-rubah, ya nggak bisa lah. Itu sudah fundamental kita, udah kesepakatan founding fathers negara kita, bangsa kita. Cuman mungkin katanya yang dipermasalahkan itu apa namanya, semacam keterangannya, deskripsi dari Pancasila itu gitu. Deskripsi dari Pancasila itu jadi yang artinya keterangan dari setiap poin-poin itu harus dijelaskan gitu. Apakah itu termasuk di dalam Undang-Undang Dasar 45 atau saya juga jadi lupa juga. Jadi artinya penjelasan itu, ya silakan. Penjelasan kalau muncul sesuatu nilai yang baru kan bisa dilihat historical konteksnya waktu itu seperti apa, konteksnya secara historis waktu itu dibicarakan. Ya, sehingga nggak bisa lari dari situ. Kan udah ada pembicaraan, ada sejarahnya, ada latar belakangnya. Ya nggak bisa lari dari situ, tiba-tiba nanti dipelintir jadi lain artinya. Kan ada konteks yang melatar belakangi teks itu. Jadi teks itu kan tidak berdiri sendiri. Teks itu kan berkaitan dengan konteksnya ketika itu. Sama seperti tokoh-tokoh, misalnya tokoh-tokoh tertentu yang datang berbicara kepada Muhammad Hatta misalnya tentang poin pertama. Kan ada ceritanya itu. Kan ada ceritanya, ada sejarahnya bagaimana membicarakan itu. Sehingga itu tidak bisa keluar daripada latar belakang sejarah itu untuk mengartikan poin pertama itu, sila pertama itu. By the way, brother, saya jadi teringat kita kan tadinya kan yang diakui 5 agama ya, sekarang sudah enggak lagi ya, sudah bebas ya. Sebenarnya masalah diakui atau tidak bisa terbatas jumlahnya masalah diakuinya, tetapi tetap orang yang beragama, orang yang punya kepercayaan ya tetap dilindungi. Itu kan hak asasi manusia. Gitu. Jadi walaupun tidak dikatakan tidak diakui dan lain sebagainya, bukan berarti bahwa mereka tidak dilindungi. Karena ini kan berkaitan dengan kemanusiaan, berkaitan dengan hak asasi manusia. Gitu. Jadi walaupun mereka agamanya tidak masuk dalam agama besar, gitu, agama mayoritas yang katakanlah 5 atau 6 agama gitu kan, ya tetapi mereka tetap dapat perlindungan, gitu. Tetap dapat perlindungan. Nah begitu dalam prakteknya seperti itu, mereka tetap dilindungi, gitu. Walaupun misalnya dia bukan Konghucu, dia bukan Kristen, dia bukan Islam, dia bukan Katolik, dia bukan Hindu, dia bukan Buddha, dia ada agama, misalnya aliran kepercayaan atau agama yang lain, misalnya Bahai misalnya atau apalah gitu. Ya mereka tetap dilindungi. Begitu. Itu ada turunannya nggak ya, maksudnya ada perlindungannya itu ada semacam aturannya nggak, yang mana yang ada disebut agama atau bukan gitu, ada nggak? Ada, itu kan nanti masuk ke pasal 28 juga itu, berserikat berkumpul, ya masuk juga ke situ kan, kebebasan untuk memeluk agama 28, 29, ya termasuk di situ juga. Dan secara butir-butirnya itu atau silanya itu kan masuk ke kemanusiaan, ketuhanan ya. Artinya kita tidak ada dasar alasan untuk menghukum mereka karena mereka agamanya beda, nggak boleh begitu. Ya ini 5 dasar ini sangat berkaitan sebenarnya. Maksudnya oke, ada agama baru, tapi kalau berhubungan dengan persatuan Indonesia itu perlu dipertanyakan juga kan. Artinya kalau dia mencoba untuk membelah Indonesia ini menjadi tidak seperti sebelumnya, itu bisa juga dipertanyakan kan, ya. Sisi kepercayaannya itu kan. Betul. Ya, makanya kita mempertanyakan itu karena dia sudah mengancam, sudah mengganggu kan.
gitu. Berarti dia sudah politik. Karena kan kita percaya bahwa agama itu secara umum itu kan adalah hubungan vertikal. Ya ada yang tidak setuju dengan istilah vertikal horizontal, tapi ya ini kan untuk membantu mempermudah saja. Sebenarnya kan hubungan vertikal. Horizontalnya itu kan lebih kepada implikasi daripada vertikalnya. Lebih kepada penerapan atau manfaat yang dirasakan dari hubungan vertikalnya kan. Makanya ada saling menghormati, ada namanya mengutamakan kepentingan umum dan lain sebagainya. Gitu. Ada namanya mengasihi sesama, menghormati sesama. Ya common sense juga kan, bisa kita lihat juga kan common sense kan. Tapi kalau dia bilang karena dia hubungan vertikal lantas dia membunuh, ini agamanya apa kan gitu. Ya, berarti dia sudah mengganggu stabilitas negara ya. Iya. Jadi lebih kepada ini jadinya dia. Jadi bukan agama jadi kelihatannya gitu kan. Betul, Iya. betul. Harusnya kan agama yang kita pahami itu kan vertikal berdampak baik pada horizontal. Nah gitu. Itu kan secara umumnya kan begitu. Jadi ada satu agama di Cina itu, nggak tahu pernah dengar nggak, yang Falun Gong itu. Apakah udah masuk Indonesia atau belum, tapi artinya dia sangat dilarang di Cina ya. Saya nggak tahu alasannya apa, apakah karena mengganggu stabilitas negara atau gimana ya. Jadi sebenarnya kan kekristenan di Cina pun sebenarnya nggak dilarang, cuman kan maksudnya yang dilarang itu adalah yang mungkin yang mencoba menyebarkan atau selain daripada yang disetujui oleh negara gitu kan, itu yang nggak didukung gitu. Jadi China termasuk keras dalam hal seperti itu. Saya merasa bahwa ada bagusnya juga, tapi ya dari segi demokratisnya kan artinya Amerika dan juga banyak orang-orang yang memegang aliran untuk bebasnya itu yang nggak setuju kan dengan politiknya Cina atau cara mereka memerintah gitu kan. Jadi saya merasa kadang-kadang ya kita bagaimana ya, apakah kita perlu nggak maksudnya mempertanyakan akan negara lain punya cara-cara atau bagaimana ya? Ya, mungkin bisa menjadi satu perbandingan, bisa menjadi satu pelajaran buat kita bahwa agama itu seharusnya mendatangkan kebaikan untuk negara. Kalau tidak, maka dia lebih cenderung kepada politik daripada sebagai agama. Kalau dia merongrong pemerintah dan lain sebagainya, maka dia lebih cenderung kepada politik daripada agama. Mungkin agama itu hanya seperti ya kendaraan atau bagaimana gitu kan. Seperti itu. Jadi seharusnya agama tidak men-take over atau tidak berusaha menggeser pemerintah. Kekristenan pun tidak menggeser pemerintah, tidak mencoba untuk take over. Tetapi kekristenan itu seperti hati nurani bagi negara. Ketika misalnya terjadi ketidakadilan, ya kita bersuara, mengatakan ini tidak adil, ini tidak benar. Jadi kita itu menjadi seperti hati nurani, kalau kata Philip Yancey mengatakan begitu. Philip Yancey mengatakan hubungan gereja dan negara itu, kita harus seperti, gereja itu harus seperti hati nurani bagi negara. Jadi ketika terjadi ketidakadilan, ketika terjadi hal yang tidak benar, kita bicara. Sama seperti kita dalam diri kita secara pribadi, setiap orang, ya kan? Dalam diri pribadi setiap orang ketika ada yang salah, hati nuraninya berbicara, jangan begitu, itu nggak benar. Kamu jangan berbuat demikian, kan gitu. Nah, hati nurani itulah yang mengingatkan. Jadi kita bisa mengingatkan pemerintah untuk hal-hal yang mereka kerjakan gitu. Mungkin tidak sesuai dengan keperluan atau keuntungan publik misalnya. Ternyata kebijakan-kebijakan yang dilakukan mungkin merugikan. Ya kita berikan umpan balik. Ya kita bersyukur pemerintah kita masih menerima itu umpan balik. Dia bilang tolong kritik saya, ya silakan mengkritik saya. Itu kan
Jarang sekali ada pemerintah seperti itu. Ya silahkan mengkritik saya kan gitu. Berarti kan mau mendengarkan. Nah itu kan bagus. Itu bagus sekali untuk kita sebagai gereja, sebagai hati nurani bagi pemerintah bisa memberitahukan, oh ini tidak benar Pak, oh ini merugikan Pak buat masyarakat, gitu. Kebijakan-kebijakan ini merugikan. Jadi bukan hanya mengkritik untuk menjatuhkan supaya bisa menggantikan, bukan begitu. Itu mah politik sudah. Ini kebanyakan ini kan kita hobinya kan mengkarikatur, itu beberapa orang hanya mengkarikatur pemerintah supaya image-nya jelek kan gitu. Dibikin karikatur yang jelek supaya image-nya jelek, supaya jatuh, pamornya jatuh, lalu digantikan. Karena kan kita ada kecenderungan ini seperti melihat yang mana yang populer, yang mana image-nya yang bagus, kita pilih kan gitu. Jadi perang image. Wow. Iya.